Halo, bertemu lagi dengan saya Pendeta Yohanes di channel Dapur Berkat. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu komitmen di dalam pernikahan. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius 19 ayatnya yang ke-6. Seperti tertera di layar kita sekalian. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu kita bicara tentang komitmen, kita perlu mengerti apa itu definisinya. Salah satu definisi yang menurut saya adalah definisi yang baik adalah apa yang diucapkan oleh Abraham Lincoln. Dia mengatakan, commitment is what a transformed promise into reality. Komitmen adalah yang mengubah janji menjadi kenyataan. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat dipungkiri banyak orang suka dengan janji. Baik memberi janji atau menerima janji, terutama janji-janji manis, saudara. Ya, janji adalah sebuah penawaran yang menarik dari apa yang belum diterima, bukan? Apa yang terjadi jika janji tidak menjadi kenyataan? Hal yang terjadi adalah sebuah kekecewaan. Sebaliknya, jika sebuah janji menjadi kenyataan, banyak orang akan menjadi sukacita dan berbahagia karenanya. Sesungguhnya hidup manusia, siapapun membutuhkan lebih dari sebuah janji, tetapi sebuah komitmen. Karena komitmen adalah apa yang mengubah atau sesuatu yang mengubah sebuah janji menjadi kenyataan. Hari ini kita bicara tentang komitmen di dalam pernikahan Kristen. Saudara, pernikahan Kristen adalah sebuah komitmen yang dinyatakan bukan hanya di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan Allah. Karena ada dua insan yang menyatakan tekad atau kerelaan untuk menggenapi segala janji mereka untuk hidup bersama sampai maut memisahkan, maka mereka juga sedang membuat satu komitmen. Saudara, kita lihat ya video berikut ini. Aceita receber Ngunguita Cabaça como sua legítima esposa? Sim, aceito. Ngunguita Cabaça, aceita receber Zebeca Prego como seu legítimo esposo? Sim, aceito. Então eu vos declaro marido e mulher até que a morte vos separe. Amém. Gente. Alô, Ngunguita. Pastor, ô Caprico, Calma, minha filha. O que se passa? Caprico, me maltrata. Separação? Tá bom. Eu venho já para aí. Mas, meus filhos, vocês têm certeza que vocês querem o divórcio? Sim, Não quero separação, essa vai na mãe dele. eu também quero separação, papá. Mas é mesmo o divórcio que vocês querem? Sim. Tá bom. Vamos orar. Oh, Senhor! Santo Deus! A tua palavra diz que sua morte é que pode lhe separar. Então, Santo Deus, mata! Passou não. Vocês querem mesmo o divórcio? Sim. Tá bom, então eu tenho aqui algo que vai trazer separação, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui essa katana. Você vê afiada, essa katana. Você vai dar uma katanada nele ou você vai dar uma katanada nele. Isso é rápido, não demora. Não tô... Também temos aqui esse veneno aqui. Mata. É só segundos. Vai saber um pouco já está. Vocês querem mesmo divórcio? Não. Não querem divórcio? Não. Somente algo sério. E sua morte é que nos separa.
Iya, itu videonya, saudara ya. Video lucu, tetapi di dalamnya kita diingatkan, saudara, jangan mudah untuk berbicara tentang perpisahan atau perceraian. Nah, saudara, di dalam sebuah buku yang berjudul The Committed Marriage, Elizabeth sebagai penulis, Elizabeth Eckmeyer ya, di situ dituliskan di sana penulis bukunya mengatakan bahwa pernikahan Kristen memiliki komitmen seperti Kristus kepada jemaatnya. Oleh karena itu pernikahan Kristen seharusnya mempunyai komitmen di dalam 6 hal, saudara. Kita lihat, yang pertama adalah komitmen secara total. Nah, ini berarti pasangan menyerahkan diri secara menyeluruh di dalam hubungan pernikahan. Dengan demikian masing-masing pihak berprinsip begini, saudara. Apapun yang terjadi, kita akan tetap mempertahankan pernikahan ini. Berarti masing-masing ada dedikasi total. Bersedia mendampingi meskipun dalam hal-hal yang tidak menguntungkan. Ini juga berarti mau belajar menyelesaikan jika masalah muncul atau terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Eckmeyer mengatakan demikian, pernikahan yang berhasil tidak otomatis terwujud. Ini tercapai hanya karena anugerah Allah dan jangan lupa hasil upaya bersama dari suami dan istri. Yang kedua, saudara, yaitu komitmen secara eksklusif. Ini berarti seluruh identitas dan peranan sebagai istri dan suami tidak dibagi kepada siapapun yang disebut dengan pihak ketiga. Tidak dari dalam rumah tangga, terlebih lagi dari luar. Maksudnya di dalam rumah tangga siapa? Misalnya anak-anak, saudara. Tidak bisa, mereka tidak bisa menggantikan akan posisi suami kita atau istri kita. Pernikahan Kristen hanya mengakui satu istri dan satu suami. Pernikahan Kristen adalah sakral dan bukan untuk dipermainkan. Ibrani 13 ayatnya yang keempat mengatakan demikian. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Begitu juga, saudara, kita lihat dengan kehadiran anak nantinya. Seorang yang memulai rumah tangga, pasti tentu harapannya punya anak. Tapi kalau nanti punya anak, anak tidak boleh menjadi pihak ketiga yang melunturkan identitas dan perasaan seseorang sebagai suami atau istri. Termasuk juga dalam hal ini orang tua. Apa yang inklusif di dalam sebuah rumah tangga adalah pelayanan. Jadi yang eksklusif khusus suami dan istri tidak bisa itu digantikan, saudara. Tetapi ada yang inklusif, artinya yang bersifat keluar, ya, yakni pelayanan, saling melayani di antara anggota keluarga. Suami melayani istri, istri melayani suami, kedua-duanya melayani keluarga mereka, anak, mertua, orang tua, demikian. Pintu inklusif hanya terletak pada melayani orang lain. Anak, orang tua, dan sesama adalah subjek pelayanan suami dan istri, tapi tidak boleh menjadi eksklusif. Itu kata Eckmeyer. Yang ketiga, saudara, yakni komitmen terus-menerus. Saudara, pada ulang tahun yang ke-50, Ford, saudara, ditanya apa yang menjadi rahasianya sehingga mereka bisa merayakan ulang tahun pernikahannya. Dia menjawab demikian, saudara. Ini Ford ya, pendiri mobil Ford, saudara. Dia mengatakan, just stick to one model. Hanya bertahan kepada satu model. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, tuntutan zaman membuat orang cepat bosan. Berbeda halnya dengan pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen adalah sebuah komitmen untuk terus-menerus menjaga kehidupan pernikahan di tengah berbagai perubahan yang terjadi. Satu-satunya perubahan yang perlu dilakukan adalah perubahan menjadi lebih baik di dalam segala
sesuatu. Yang keempat, saudara, yaitu komitmen untuk menerima. Ini berarti suami dan istri mau menerima seluruh keberadaan pasangannya, lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Arthur Meyer mengatakan pasangan Anda bukan Anda. Ia diciptakan menurut rupa Allah, bukan rupa kita. Jadi, jangan berusaha untuk menjadikan dia seperti kita. Di dalam pernikahan Kristen, setiap pasangan suami istri dituntut untuk memiliki keserupaan dengan Kristus. Jadi masing-masing. Satu-satunya hal yang bisa dituntut dalam pasangan Kristen adalah masing-masing mengejar keserupaannya dengan Kristus. Selebihnya, terimalah pasangan dengan segala kebiasaannya yang kadang-kadang tidak sama dengan kita. Baik mungkin itu makanannya, cara bicaranya, dan lain sebagainya. Masalah dalam rumah tangga biasanya muncul, saudara, karena sulit menerima pasangan seperti yang kita mau. Apalagi dengan cara paksa. Komitmen untuk menerima. Ya, yang kelima, saudara, yakni komitmen untuk bertumbuh. Nah, Arthur Meyer mengatakan demikian, saudara. Pernikahan yang bertumbuh hanya dapat diciptakan oleh pasangan yang mandiri. Suami istri memang sebaiknya saling bergantung. Namun, bukan berarti masing-masing pihak dituntut untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasangannya, baik secara jasmani, rohani, dan kejiwaan. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan kepuasan total bagi kita. Dia mengatakan demikian. Sampai sekarang kita setuju, pernikahan harusnya dijalani mereka yang telah dewasa, bukan? Baik dalam cara berpikir, juga di dalam kerohanian. Tetapi kita juga perlu setuju bahwa Tuhan memakai pernikahan atau rumah tangga untuk mendewasakan masing-masing, yakni suami dan istri. Yang keenam, saudara, yang terakhir, yakni komitmen untuk berpengharapan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa depan kita. Namun, harus tetap memiliki pengharapan yang baik dan benar di dalam Tuhan. Suami dan istri yang merasa pernikahannya tidak berpengharapan, tidak akan mudah untuk mempertahankan pernikahannya. Jadi kalau selalu bicara nggak ada harapan deh buat hubungan kita, pernikahan kita, ya memang akan jadi sulit dan tidak mudah. Suami dan istri justru harus mengatakan, Tuhan yang memulai segala pekerjaan baik ini, Tuhan juga yang akan menggenapkan. Jika ada masalah yang terjadi, setiap rumah tangga Kristen harus berlari kepada Tuhan. Dan jangan berlari dari Tuhan, karena dialah sumber pengharapan. Dan saudara sekalian, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah 6 komitmen yang harus dijaga di dalam pernikahan. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan saudara sekalian, jikalau saudara diberkati dengan renungan pada hari ini, silakan saudara like, share, dan yang paling penting saudara, kalau saudara mempunyai pandangan yang lebih lagi, lebih dalam, lebih luas lagi, saudara sharingkan di kolom komentar, sehingga ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.